Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahlevi, NPM saya 261.01.0203.0054. Nah, di sini saya akan membuat video refleksi mengenai agresi dan bullying. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian dari agresi. Agresi ini sendiri adalah tingkah laku yang diarahkan kepada tujuan untuk menyakiti makhluk hidup yang ingin menghindar dari perilaku semacam itu. Hal ini juga termasuk ke dalam agresi manusia, yang dimaksud adalah siksaan yang diarahkan secara sengaja dari sebagai bentuk kekerasan terhadap orang lain. Dalam hal ini, jika menyakiti orang lain dengan unsur ketidaksengajaan, itu tidak termasuk ke dalam agresi. Nah, dan juga misalnya di dalam ilmu kesehatan kita menyuntik seseorang, itu kan pasti sakit dan itu dilakukan secara sengaja, dan itu juga tidak termasuk ke dalam agresi. Dalam psikologi dan ilmu sosial lainnya, pengertian agresi merujuk kepada perilaku yang dimaksudkan untuk membuat objek mengalami bahaya atau kesakitan. Agresi dapat dilakukan secara verbal atau fisik. Perilaku yang secara tidak sengaja menyebabkan bahaya atau sakit bukan merupakan agresi. Pengerusakan barang dan perilaku destruktif lainnya juga termasuk ke dalam definisi agresi. Agresi tidak sama dengan ketegasan. Nah, kemudian ada jenis-jenis agresi dan bentuk dari agresi. Jenis agresi yaitu agresi pemangsa. Ia adalah sebuah tindakan menyerang yang dilakukan oleh pemangsa terhadap mangsanya. Kemudian ada agresi akibat ketakutan, sebuah tindakan menyerang untuk membela diri serta juga menghindar dari ancaman. Kemudian ada agresi teritorial, yaitu sebuah tindakan menyerang untuk mengusir penyusup di daerah teritorial. Kemudian agresi antar jantan, sebuah pertarungan antara dua spesies jantan untuk saling memperebutkan betina. Kemudian ada agresi maternal, yaitu tindakan yang menyerang untuk melindungi anaknya dari ancaman bahaya. Kemudian ada agresi instrumental, yaitu sebuah agresi yang memiliki tujuan untuk mencapai tujuan tertentu, ialah sebagai respon terhadap suatu situasi. Kemudian ada bentuk agresi. Ada agresi fisik, yaitu agresi yang dilakukan dengan secara fisik melukai orang lain. Contohnya seperti memukul, menendang, dan melukainya secara sengaja. Kemudian ada agresi verbal, yaitu seperti membentak, mengejek, mengumpat, dan mengancam. Kemudian ada agresi kemarahan, yaitu kesal, sebal, temperamen, kemudian dan tidak bisa mengendalikan amarahnya. Kemudian juga ada agresi hostili, yaitu agresi yang terlihat namun tetapi tidak dapat berakibat buruk bagi orang lain. Nah, kemudian ada aspek-aspek perilaku agresif. Ada agresi fisik, contohnya menendang, memukul. Kemudian faktor dari penyebab agresi ini sendiri. Yang pertama ada faktor biologis. Gen yang mempengaruhi terhadap sebuah pembentukan sistem neural otak yang mengatur si pelaku agresi ini tersebut. Kemudian ada faktor naluri, yaitu manusia mempunyai dua jenis insting, yaitu eros, insting kehidupan, dan insting kematian. Dan agresi tersebut merupakan ekspresi dari naluri thanatos itu tersebut. Kemudian ada faktor dari emosi. Amarah merupakan suatu emosi yang menunjukkan pada perasaan tidak suka yang sangat kuat. Amarah tersebut dapat menimbulkan agresi pada manusia. Kemudian adanya faktor frustasi. Seseorang akan merasa frustasi ketika tidak dapat memenuhi kebutuhannya, atau juga tidak bisa mencapai tujuan yang diinginkannya. Seringkali untuk rasa frustasi tersebut memicu terjadinya agresi pada manusia. Kemudian faktor social learning, yaitu tindakan agresi pada anak serta remaja yang seringkali terjadi sekarang. Kemudian adanya bullying. Nah, pengertian bullying ini sendiri yaitu segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh suatu orang atau kelompok yang lebih kekuatannya daripada orang lain dengan tujuan untuk menyakiti yang dilakukan secara terus-menerus. Terdapat banyak definisi mengenai bullying ini tersebut, terutama terjadi dalam konteks lain seperti di rumah, tempat kerja, masyarakat, komunitas virtual,
atau lain-lain sebagainya. Nah, bullying ini sendiri juga sering terjadi di sekolah-sekolah. Apabila misalnya ada anak yang kurang dalam proses pembelajarannya, maka anak yang lebih pintar darinya mungkin akan membuli dia. Kemudian kekurangan di bagian fisik, misalnya sumbing. Nah, anak yang tidak sumbing akan membuli atau mengejek anak yang sumbing tersebut. Kemudian ada jenis-jenis bullying, yaitu kontak fisik secara langsung, misalnya contoh mencubit, mencakar, atau memeras dan merusak barang yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian ada kontak verbal langsung, misalnya menendang, langsung mencela dan mengejeknya, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan gosip yang tidak-tidak. Kemudian perilaku nonverbal, itu seperti mengejek, mengancam, biasanya disertai dengan bullying fisik atau verbal. Kemudian perilaku nonverbal tidak langsung, seperti mengirimkan surat kaleng, meneror seperti itu. Kemudian ada cyberbullying, yaitu tingkat menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik, misalnya rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial. Kemudian pelecehan seksual, kadang tindakan pelecehan dikategorikan perilaku agresif fisik dan verbal. Nah, pelecehan seksual ini sering terjadi di masyarakat kita sekarang, baik terjadi kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Pelecehan seksual ini sendiri merupakan kasus yang harus kita tangani dan harus kita tindak lanjuti ke ranah hukum. Faktor terjadinya bullying yaitu masalah pribadi. Salah satu pemicu seseorang melakukan bullying adalah masalah pribadi yang membuatnya tidak berdaya di kehidupan sendiri. Contohnya, anak yang berasal dari keluarga disfungsional. Gak semua dari anak disfungsional akan menjadi perilaku bullying, tapi hal ini sering terjadi. Kemudian, pernah jadi korban bullying. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Apabila si A pernah menjadi korban bullying dan suatu saat si A tersebut menjadi pelaku bullying, itu sangat disayangkan sekali. Kemudian adanya rasa iri, kurangnya rasa empati, mencari perhatian, kesulitan mengendalikan emosi. Kemudian efek atau dampak dari bullying, masalah psikologi. Korban bullying seringkali menunjukkan adanya gejala masalah psikologi, bahkan setelah perundungan berlangsung. Kondisi yang paling sering muncul adalah depresi dan gangguan kecemasan. Selain itu, korban bullying juga bisa mengalami gejala psikosomatis yang membuat masalah psikologi memicu gangguan pada kesehatan fisik. Kemudian adanya gangguan tidur, tidak bisa menyatu dengan orang-orang di sekitar, adanya gangguan depresi, dan dampak jangka panjang. Nah, cara mengatasi bullying ini sendiri yaitu temui seseorang yang kamu percaya dan beritahu mereka apa yang terjadi padamu. Contohnya saja, kita harus terbuka kepada orang tua. Misalnya, kita mengalami bullying di sekolah, maka kita harus terbuka kepada orang tua kita untuk menceritakan apa yang terjadi di sekolah. Kemudian bisa saja kita menceritakan kepada guru atau wali kelas kita. Nah, dengan cara itu mungkin guru dapat menyelesaikan masalah tersebut dan kita tidak akan dibully lagi. Kemudian kalau bullying terjadi di sekolah, beritahu seorang guru seperti yang saya katakan tadi. Kemudian jangan takut untuk melaporkan tindakan bullying itu kepada polisi, atau kalau kamu berani, kamu harus menyelamatkan diri kamu sendiri. Misalnya dalam contoh kekerasan seksual, kamu harus berani untuk speak up, memberitahukan dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua kamu dulu, kemudian melaporkan kepada kepada pihak yang berwajib. Kemudian, kalau bisa saat mulai tanda-tanda bullying kepadamu, tunjukkan sifat berani dan percaya diri. Kamu jangan, misalnya kamu dibully, kamu jangan takut. Kamu harus melawan, bukan dalam artian kamu harus memukul dia, tapi tunjukkan rasa percaya diri kamu. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.